Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Kejawen. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita mengutip satu tembang Jawa. Tak wisi gunem iki, niatku mung awewikan. Kebatinan akeh lire, lan gawat kaliwat-liwat. Mula dipun prayitna, ojo keliru pamilihmu, lamun mardi kebatinan. Tembang ini menggambarkan nasihat seorang tua atau bini sepuh kepada mereka yang ingin mempelajari kebatinan cara kejawen. Kiranya perlu dipahami bahwa tujuan hakiki dari kejawen adalah berusaha mendapatkan ilmu sejati untuk mencapai hidup sejati dan berada dalam keadaan harmonis hubungan antara kawula atau manusia dan Gusti Pencipta. Jumpuhing kawula Gusti, pendekatan kepada Yang Maha Kuasa secara total. Keadaan spiritual ini bisa dicapai oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempunyai moral yang baik, bersih dan jujur. Beberapa laku harus dipraktekkan dengan kesadaran dan ketetapan hati yang mantap. Pencari dan penghayat ilmu sejati diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi semua orang, serta melalui kebersihan hati dan tindakannya. Cipta, rasa, karsa, dan karya harus baik, benar, suci, dan ditujukan untuk memayu hayuning bawono. Ati suci jumbuhing kawula Gusti. Hati suci itu adalah hubungan yang serasi antara kawula dan Gusti. Kejawen merupakan aset dari orang Jawa tradisional yang berusaha memahami dan mencari makna dan hakikat hidup yang mengandung nilai-nilai. Dalam budaya Jawa dikenal simbolisme, yaitu suatu paham yang menggunakan lambang atau simbol untuk membimbing pemikiran manusia ke arah pemahaman terhadap suatu hal secara lebih dalam. Manusia mempergunakan simbol sebagai media pengantar komunikasi antar sesama, dan segala sesuatu yang dilakukan manusia merupakan perlambang dari tindakan atau bahkan karakter dari manusia itu selanjutnya. Ilmu pengetahuan adalah simbol-simbol dari Tuhan yang diturunkan kepada manusia, dan oleh manusia simbol-simbol itu ditelaah, dibuktikan, dan kemudian diubah menjadi simbol-simbol yang lebih mudah dipahami agar bisa diterima oleh manusia lain yang memiliki daya tangkap yang berbeda-beda. Biasanya sebutan orang Jawa adalah orang yang hidup di wilayah sebelah timur Sungai Citandui dan Cilosari. Bukan berarti di wilayah sebelah baratnya bukan wilayah Pulau Jawa. Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan suka bergotong royong dengan semboyannya Sayek Saikoproyo, yang berarti sakata satu tujuan. Kisah suku Jawa diawali dengan kedatangan seorang satria Panindita yang bernama Aji Saka. Sampai kemudian satria itu menulis sebuah sajak, yang kemudian sajak tersebut diakui menjadi huruf Jawa dan digunakan sebagai tanda dimulainya penanggalan tarik caka. Kejawen adalah paham orang Jawa atau aliran kepercayaan yang muncul dari masuknya berbagai macam agama ke Jawa. Kejawen mengakui adanya Tuhan atau Gusti Allah, tetapi juga mengakui mistik yang berkembang dari ajaran tasawuf agama-agama yang ada. Tindakan tersebut dibagi 3 bagian, yaitu tindakan simbolis atau religi, tindakan simbolis dalam tradisi, dan tindakan simbolis dalam seni.
Tindakan simbolis dalam religi adalah contoh kebiasaan orang Jawa yang percaya bahwa Tuhan adalah zat yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia, karena harus disimbolkan agar dapat diakui keberadaannya. Misalnya, dengan menyebut Tuhan dengan Gusti ingkang murbeng dumadi, Gusti ingkang maha kuwaos, dan sebagainya. Tindakan simbolis dalam tradisi dimisalkan dengan adanya tradisi upacara kematian, yaitu mendoakan orang yang meninggal pada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 1000 harinya setelah seseorang meninggal, atau tahlilan. Dan tindakan simbolis dalam seni dicontohkan dengan berbagai macam warna yang terlukis pada wajah wayang kulit. Warna ini menggambarkan karakter dari masing-masing tokoh dalam wayang. Perkembangan budaya Jawa yang mulai tergilas oleh perkembangan teknologi yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan orang Jawa dalam kehidupan. Maka orang mulai berpikir, bagaimana bisa membuktikan hal gaib secara empiris tersebut dengan menggunakan berbagai macam metode tanpa mengindahkan unsur kesakralan. Bahkan terkadang kepercayaan itu kehilangan unsur kesakralannya karena dijadikan sebagai objek eksploitasi dan penelitian. Kebiasaan orang Jawa yang percaya bahwa segala sesuatu adalah simbol dari hakikat kehidupan, seperti syarat sebuah rumah harus memiliki 4 buah soko guru atau tiang penyangga yang melambangkan 4 unsur alam, yaitu tanah, air, api, dan udara. Yang keempat, dipercaya akan memperkuat rumah, baik secara fisik dan mental penghuni rumah tersebut. Namun, dengan adanya teknologi konstruksi yang semakin maju, keberadaan soko guru itu tidak lagi menjadi syarat pembangunan rumah. Dengan analisa tersebut, dapat diperkirakan bagaimana nantinya paham simbolisme akan bergeser dari budaya Jawa. Tapi, bahwa simbolisme tidak akan terpengaruh oleh kehidupan manusia, tapi kehidupan manusialah yang tergantung pada simbolisme. Dan sampai kapanpun, simbolisme akan terus berkembang, mengikuti berputarnya sangkakala. Mangkunegara IV, sembah dan budi luhur. Mangkunegara IV memiliki 4 ajaran utama yang meliputi sembah raga, sembah cipta atau kalbu, sembah jiwa, dan sembah rasa. Sembah raga ialah menyembah Tuhan dengan mengutamakan gerak laku badaniah atau amal perbuatan yang bersifat lahiriah. Cara bersucinya sama dengan sembahyang biasa, yaitu dengan cara mempergunakan air wudhu. Sembahyang demikian biasa dikerjakan 5 kali sehari semalam dengan mengindahkan pedoman secara tepat, tekun, dan terus-menerus, seperti bait berikut. Sembaraga punika pakartining wong amakang laku, sesucine asarana saking wari, kang wus lumrah 5 waktu, wantu watake wewaton. Sembaraga sebagai bagian pertama dari 4 sembah yang merupakan perjalanan hidup yang panjang, ditamsilkan sebagai orang yang magang laku, calon pelaku atau penempuh perjalanan hidup keharmonisan, orang yang menjalani tahap awal kehidupan pertapa. Sembaraga punika pakartining wong amagang laku. Sembah ini didahului dengan bersuci yang menggunakan air, sesucine asarana saking wari. Yang berlaku umum, sembaraga ditunaikan sehari semalam 5 kali. Atau dengan kata lain, bahwa untuk menunaikan sembah ini ditetapkan waktu-waktunya 5 kali dalam sehari semalam, kang wus lumrah 5 waktu. Sembah 5 waktu merupakan sholat fardu yang wajib ditunaikan setiap muslim dengan memenuhi segala syarat-syarat dan rukunnya.
atau wantu watake wewaton. Sembah raga yang demikian ini wajib ditunaikan terus-menerus, tiada henti atau wantu seumur hidup. Dengan keharusan memenuhi segala ketentuan, syarat, dan rukun yang wajib dipedomani atau watake wewaton. Watak suatu waton atau pedoman harus dipedomani. Tanpa memedomani syarat dan rukun, maka sembah itu tidak sah. Sembah raga tersebut meskipun lebih menekankan gerak laku badania, namun bukan berarti mengabaikan aspek rohania. Sebab orang yang megang laku, selain ia menghadirkan seperangkat fisiknya, ia juga menghadirkan seperangkat aspek spiritualnya, sehingga ia meningkat ke tahap kerohanian yang lebih tinggi. Yang kedua, sembah cipta atau kalbu. Sembah ini kadang-kadang disebut sembah cipta dan kadang-kadang disebut sembah kalbu, seperti terungkap dalam Pupuh Gambuh bait 1 dan Pupuh Gambuh bait 11 berikut ini. Samengkon sembah kalbu yen lumentu uga dadi laku. Laku agung kang kagungan Naropati, patitis teteking kawruh, meruhi marang kang momong. Apabila cipta mengandung arti gagasan, angan-angan, harapan, atau keinginan yang tersimpan di dalam hati, kalbu berarti hati, maka sembah cipta di sini mengandung arti sembah kalbu atau sembah hati, bukan sembah gagasan atau angan-angan. Apabila sembah raga menekankan penggunaan air untuk membasuh segala kotoran dan najis lahiriah, maka sembah kolbu menekankan pengekangan hawa nafsu yang dapat mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran dan dosa. Sucine tanpa banyu amung nyunyudah hardaning kalbu. Tahara atau bersuci itu demikian kata Al-Ghazali, ada 4 tingkat. Pertama, membersihkan hadas dan najis yang bersifat lahiriah. Kedua, membersihkan anggota badan dari berbagai pelanggaran dan dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak yang tercela dan budi pekerti yang hina. Yang keempat, membersihkan hati nurani dari apa yang selain Allah. Dan yang keempat inilah toharoh pada Nabi dan Siddiqin. Jika toharoh yang pertama dan yang kedua, menurut Al-Ghazali, masih menekankan bentuk lahiriah berupa hadas dan najis yang melekat di badan yang berupa pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Cara membersihkannya dibasuh dengan air. Sedangkan kotoran yang kedua dibersihkan dengan dibasuh tanpa air, yaitu dengan menahan dan menjauhkan diri dari pelanggaran dan dosa. Toharoh yang ketiga dan keempat juga tanpa menggunakan air, tetapi dengan membersihkan hati dari budi jahat dan mengosongkan hati dari apa saja yang selain Allah. Yang ketiga, sembah jiwa. Sembah jiwa adalah sembah kepada Sang Hyang Sukma atau Allah dengan mengutamakan peran jiwa. Jika sembah cipta atau kolbu mengutamakan peran kolbu, maka sembah jiwa lebih halus dan mendalam dengan menggunakan jiwa atau al-ruh. Sembah ini hendaknya diresapi secara menyeluruh tanpa henti setiap hari dan dilaksanakan dengan tekun secara terus-menerus, seperti terlihat pada bait berikut. Samengko kang tinutur, sembah katri kang sekti katur, mring Hyang Sukmo, sukmanen sari-ari, arahan dipun kecakup, sembahing jiwa sutengong. Dalam rangkaian ajaran sembah Mangkunagara keempat yang telah disebut terdahulu, sembah jiwa ini menempati kedudukan yang sangat penting. Ia disebut pepuntoning laku atau pokok tujuan atau akhir perjalanan suluk. Inilah akhir perjalanan hidup batiniah. Cara bersucinya tidak seperti pada sembah raga dengan air wudhu atau mandi, tidak pula pada seperti sembah kolbu dengan menundukkan hawa nafsu, tetapi dengan awas, emut,
Selalu waspada dan ingat, zikir kepada keadaan alam baka atau langgeng, alam ilahi. Betapa penting dan mendalamnya sembah jiwa ini tampak dengan jelas pada bait berikut. Sayekti luwih perlu ingaranan pepuntoning laku, kelakuan kang tumrap bangsaning batin, sucine lawan awas lan emut, mering alaming lama amota. Berbeda dengan sembah raga dan sembah kolbu, ditinjau dari segi perjalanan suluk, sembah ini adalah tingkat pemulaan atau wong amakang laku, dan sembah yang kedua adalah sembah tingkat lanjutan, ditinjau dari segi tata cara pelaksanaannya. Sembah yang pertama menekankan kesucian jasmania dengan menggunakan air, dan sembah yang kedua menekankan kesucian kalbu dari pengaruh jahat hawa nafsu, lalu membuangnya dan menukarnya dengan sifat utama. Sedangkan sembah ketiga menekankan pengisian seluruh aspek jiwa dengan zikir kepada Allah, seraya mengosongkan dari apa saja yang telah selain Allah. Pelaksanaan sembah jiwa inilah dengan berniat di dalam hati untuk mengemaskan segenap aspek jiwa, lalu diikatnya kuat-kuat untuk diarahkan kepada tujuan yang hendak dicapai tanpa melepaskan apa yang telah dipegang pada saat itu. Dengan demikian, triloka alam semesta tergulung menjadi satu. Begitu pula jagat besar dan jagat kecil digulungkan di satu padukan. Disitulah terlihat alam yang bersinar kemerlapan. Maka untuk menghadapi keadaan yang mengagumkan itu, hendaklah perasaan hati dipertebal dan diperteguh. Jangan terpengaruh apa yang terjadi. Hal yang demikian itu dijelaskan Mangkunegara 4 pada bait berikut. Ruktine ngangkang ngukut, ngiket ngruket triloka kakukut, jagat agung kinulung, lan jagat alit, dan kandel kumandel kulup, mering kelaping alam kono. Yang keempat, sembah rasa. Sembah rasa ini berlainan dengan sembah-sembah yang sebelumnya. Ini didasarkan kepada rasa cemas. Sembah yang keempat ini ialah sembah yang dihayati dengan merasakan intisari kehidupan makhluk semesta alam. Demikian menurut Mangkunegara 4. Jika sembah kolbu mengandung inti menyembah Tuhan dengan alat batin kalbu atau hati, seperti disebutkan sebelumnya, sembah jiwa ini berarti menyembah Tuhan dengan alat batin jiwa atau roh. Maka sembah rasa berarti menyembah Tuhan dengan menggunakan alat batin inti roh. Alat batin yang belakangan ini adalah alat batin yang paling dalam dan paling halus yang menurut Mangkunegara 4 tersebut. Telenging kalbu atau lubuk hati yang paling dalam atau disebut wosing jiwangga, inti roh yang paling halus. Dengan demikian, menurut Mangkunegara 4, dalam diri manusia terdapat 3 buah alat batin, yaitu kalbu, jiwa atau roh, dan inti jiwa atau inti roh, atau telengking kalbu atau wosing jiwangga, yang memperlihatkan susunan, urutan kedalaman dan kehalusannya. Pelaksanaan sembah rasa itu tidak lagi memerlukan petunjuk dan bimbingan guru seperti ketika sembah sebelumnya, tetapi harus dilakukan salib sendiri dengan kekuatan batinnya, seperti diungkapkan Mangkunegara 4 dalam bait berikut. Samangko ingsun tutur, gantia sembah lingkang kaping satur, sembah rasa kerasa wosing dumadi, dadi wus tanpa tuduh, mung kalawan kasing patos. Apabila sembah jiwa dipandang sebagai sembah pada proses pencapaian tujuan akhir dari perjalanan suluk atau pepuntoning laku, maka sembah rasa adalah sembah yang dilakukan bukan dalam perjalanan suluk itu, melainkan sembah yang dilakukan di tempat tujuan akhir suluk. Dengan kata lain, seorang salik telah tiba di tempat yang dituju, dan disinilah
akhir perjalanan suluknya. Untuk sampai di sini, seorang salik masih tetap dibimbing gurunya seperti telah disebut di muka. Setelah ia diantarkan sampai selamat oleh gurunya untuk memasuki pintu gerbang tempat sembah yang keempat, maka selanjutnya ia harus mandiri melakukan sembah rasa. Pada tingkatan ini, seorang salik dapat melaksanakan sendiri sembah rasa sesuai petunjuk guru-gurunya. Pada tingkat ini, ia dipandang telah memiliki kematangan rohani. Oleh karena itu, ia dipandang telah cukup ahli dalam melakukan sembah dengan mempergunakan aspek-aspek batiniahnya sendiri. Di sini dituntut kemandirian, keberanian, dan keteguhan hati seorang salik tanpa menyandarkan kepada orang lain. Kejernihan batiniah yang menjadi model utama. Hal ini sesuai dengan wejangan Amongraga kepada Tembang Raras dalam Centini bait 156. Sembah tersebut demikian dinyatakan Amongraga, sungguh sangat mendalam, tidak dapat diselami dengan kata-kata, tidak dapat pula dimintakan bimbingan guru. Oleh karena itu, seorang salik harus merampungkannya sendiri dengan segala ketenangan, kejernihan batin, dan kecintaan yang mendalam untuk melebur diri di muara samudera luas tanpa tepi dan berjalan menuju kesempurnaan. Kesemuanya itu tergantung pada dirinya sendiri, seperti terlihat pada bait berikut. Iku luwih banget gawat neki ing rarasantang kenang rinasa tan kena kinuroake, yaiku yayi dan rampung. Ening oningira kang ening sungapan ing lautan tanpa tepinipun palarayan ing kasidan aning sira dhewe tan iyan iku yayi eneng ening wartoyo. Cukup sekian pembahasan kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.